Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Sil TV di mana saja berada, hafizakumullah. Alhamdulillah pada sore Rabu pada hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2025, 27 Sya'ban 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bisa bertemu dalam bahasan Al-Manzumah Al-Mimiyah, bait-bait syair yang diakhiri setiap barisnya dengan huruf mim, Al-Manzumah Al-Mimiyah, yang dikarang oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala dan disyarahkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullahu ta'ala. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan bait syair yang ke-64, masih berkaitan dengan judul besarnya, yaitu Nubzatun fi Wasiyati Talibil Ilmi, yaitu nasihat untuk para penuntut ilmu yang mempelajari agama Islam, yang mendalami ilmu agama, maka wajib memiliki adab dan akhlak. Qala Nazim rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, wan nusha fabdhulhu lit-tullabi muhtasiban fi sirri wal jahri wal ustadu fahtarimi. Wan nusha fabdhulhu lit-tullabi. Berkata Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, beliau mengatakan wan nusha ay kun nasihan lahum, yaitu jadilah engkau juga menasihati orang. Nasihatilah manusia, nasihatilah sesama kita kaum muslimin, saling menasihati at-tanasuh, ya, yang juga makna yang lain dikatakan watawasau bis haqqi watawasau bis sabr, yaitu saling mewasiatkan, saling menasihati. Dan saling menasihatilah kamu, dan jadilah kamu juga ya suka menasihati orang. Ini juga merupakan suatu yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu, bukan hanya dia belajar ilmu saja. Bukan hanya dia duduk di majelis ilmu, bukan hanya dia mencatat faedah-faedah dari ilmu yang dia dapatkan. Yang lebih besar dari itu adalah dia menyampaikannya. Itu juga dalam makna di dalam surat Wal Asri, ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kata Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimur Rahman bi tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan ya dua poin di dalam surat Wal Asri agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Itu adalah dua, pertama adalah untuk diri kita. Illalladzina amanu, beriman, wa amilus shalihat, kita beramal dengan ilmu. Kemudian wa tawassaw bil haqq. Jangan lupa juga menyempurnakan keimanan yang ada dalam diri kita, bahkan pahala yang semakin banyak kita dapatkan. Sebagaimana selalu dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf dari dahulu sampai sekarang, bahwa orang yang beribadah hanya untuk pribadinya, dia berpahala, iya, bahkan banyak pahalanya. Tetapi orang yang dia juga menasihati orang, dia juga beramar ma'ruf nahi mungkar, dia juga berdakwah ilallah ala basiratin, ini pahalanya lebih banyak.
karena dia muta'addi. Istilahnya kalau kita belajar ilmu sharaf, ada fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Lazim untuk dirinya sendiri, tidak memerlukan objek, tidak memerlukan maf'ulun bih. Kalau muta'addi dia memerlukan maf'ulun bih atau objek. Maka ketika dia ada objeknya untuk dia dakwai, dia nasihati, maka semakin besar pahalanya. Samping juga dia adalah orang yang juga beribadah. Maka ini juga harus dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Dan itu juga banyak nasihat dari para masyayikh kita, ulama kita. Mungkin nasihat ini saya sampaikan kepada para asatidzah. Ada teman-teman kita, para ustadz-ustadz kita yang mungkin tamatan dari universitas Islam, misalnya di Saudi Arabia, di Universitas Islam Madinah atau yang lainnya, atau misalnya di Lembaga Bahasa Arab di Jakarta yang mungkin mengambil program S1, ada Fakultas Syariah. Ya, maka ilmu Anda itu jangan Anda simpan. Jangan Anda hanya untuk diri Anda sendiri. Itulah tujuannya kita kan mendapatkan ilmu itu untuk disampaikan, agar orang juga mengetahui. Dan selalu kita mendengarkan juga nasihat para ulama. Tidak akan mungkin sampai ajaran Islam kepada kita. Tidak akan mungkin sampai kebenaran kepada kita kecuali para sahabat menyampaikannya. Bahkan mereka berdakwah sampai ke negeri-negeri yang jauh. Begitu juga para ulama-ulama salaf terdahulu. Di samping mereka juga ar-rihlah fi talabil ilmi atau ar-rihlah fi talabil hadis. Mereka mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Apalagi dahulu kendaraan tidak ada pesawat. Ya, dengan perjalanan yang sangat jauh mereka menuntut ilmu, menambah ilmu, terus mempelajari agama ini. Mereka dengar di sana ada ulama, mereka pergi. Kemudian mereka setelah menguasainya, mereka mendapatkannya, mereka juga menyampaikannya. Sehingga bermanfaat ilmu itu. Ya, inilah yang perlu dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Jangan disimpan ilmu. Sayang kalau kita sudah, apalagi Anda yang mendalami ilmu agama di universitas yang telah kita sebutkan tadi, ternyata Anda diam saja di rumah. Anda tidak menyampaikan, bahkan keluarga pun tidak dapat dari ilmu yang Anda pelajari di sana. Ya, ini berarti seorang penuntut ilmu masih perlu dia melakukan hal yang telah kita sampaikan tersebut. Dan ini bisa dikatakan juga wajib. Ya, sebagaimana juga kita mengatakan mempelajari agama itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Maka bagi Anda yang telah mendalami ilmu agama, fardu ain bagi Anda sendiri untuk menyampaikan agama, menyampaikan ilmu yang Anda dapatkan. Jangan disimpan. Dan beberapa daurah sebelumnya kita hadir di Pekanbaru, Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala mengatakan, saya heran mendapatkan sebagian penuntut ilmu bahkan mendalami ilmu agama. Ya, dia pulang ke negerinya, dia lebih fokus berdagang. Dia lebih fokus mencari dunia, mencari duit. Dan bahkan tidak berdakwah. Maka ini tidak bermanfaat. Yang sudah dia pelajari, mungkin sudah bertahun-tahun. Ya, lupa dia bahwa ad-da'wah ilallah, menasihati orang dapat hidayah ataupun tidak, itu pahalanya sangat banyak sekali. Dan inilah yang harus selalu kita pikirkan. Dan kita mendapatkan sebagian para penuntut ilmu seperti yang telah kita sebutkan tadi, tanpa terkecuali, termasuk saya sendiri, saya nasihati diri saya sendiri bahwa ya, sudah mendalami ilmu agama seperti tadi. Mungkin ada faktor X, mungkin dia merasa bahwa dia juga perlu dunia. Semua kita perlu dunia. Akhirnya dia memang terjun untuk mencari dunia dan tidak menyampaikan ilmu yang telah dia dapatkan. Padahal ilmu yang telah dia dapatkan dari kebenaran, dari Al-Quran dan Sunnah itu luar biasa. Itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, itu jalan yang lurus. Itu jalan mengantar orang kepada surga. Bukankah ini ada suatu pekerjaan yang mulia? Iya. Ya, maka dikatakan oleh para ulama, wadhaiful anbiya wal mursalin, merupakan kerjanya para nabi dan rasul, yaitu dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah, menasihati. Jangan sampai kita simpan ilmu itu. Wa nusha fabdhulhu litullabi. Apalagi dia adalah seorang yang dibutuhkan ilmunya di suatu negeri, apalagi di suatu kampung yang jauh. Ya.
Makanya di dalam ayat Al-Quran kita membaca di surat At-Taubah, di akhir surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maka al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah mesti semua orang mukmin ketika ada jihad di jalan Allah fisabilillah semuanya berangkat berjihad, berperang. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka hendaklah ada sekelompok dari mereka untuk menuntut ilmu, mempelajari agama, mendalami ilmu agama, tafaqquh fid din, agar mereka ya menguasai ilmu agama dan mereka kembali ke kampung mereka. Perhatikan, ya, raja'u ilaihim liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mereka memberikan peringatan, mereka menasihati, apalagi mungkin di kampungnya atau di tempatnya tidak ada dai ilallah ala sunnah ala tauhid, apalagi tersebarnya atau banyaknya adanya amalan-amalan kesyirikan di tempat tersebut, banyaknya orang yang tidak mengenal sunnah, banyak amalan-amalan bid'ah. Memang ini kerja berat, tetapi kerja yang mulia. Maka jangan diam, jangan disimpan. Apalagi kita mendapatkan sebagian, masya Allah, dia tahu kebenaran, dia sudah belajar seperti tadi, bahkan sarjana, bahkan mungkin dalam program yang dapat sudah S2, S3, tapi sampai ke negerinya dia diam saja, dia menyembunyikan kebenaran. Maka ini adalah merupakan suatu yang salah dari para penuntut ilmu yang dia tidak menyampaikan agama. Paling kurang dia misalnya mengajar di pendidikan, ya, pesantren ataupun apapun namanya, ya, atau dia mendapatkan program strata pendidikan yang mungkin tinggi, S2 atau S3, dia bisa mengajar di kampus dan bermanfaat ilmunya. Dan banyak orang yang mendapat hidayah. Wa nusha babdhulhu litullabi muhtasiban. Maka Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mengatakan aikun nasihan lahum. Maka begitu juga kepada para murid, pada guru, hendaklah dia juga menasihati muridnya. Kama qala alaihi salatu wasallam fi hadis Tamim ibni Aus ad-Dari, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat kita kenal, sangat masyhur. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nomor hadis 55 di dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama Islam itu adalah nasihat. Kata para ulama dalam menjelaskannya, agama tidak akan sampai agama ini kepada siapapun, apalagi ya ingin mengetahui kebenaran yang sebenarnya, yang hakiki, kecuali dengan jalan nasihat, dengan jalan amar ma'ruf, dengan jalan dakwah ilallah. Itulah nasihat namanya. Ad-dinun nasihah. Maka kalau semua kita diam, maka tidak ada akan sampai agama itu. Kalau kita tahu kebenaran lalu kita tidak menyampaikannya, maka tidak akan sampai ya ajaran agama Islam yang benar. Dikatakan ad-din nasihat. Agama Islam itu adalah nasihat. Apa mafhumnya, pemahamannya? Agama Islam itu akan hilang apabila tidak ada dakwah, tidak ada saling menasihati. Wa nushu, kata Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, wa nushu di dalam bahasa Arab, an-nushu atau bahasa kita nasihat, wa iradatul khairi lil ghairi, yaitu menginginkan kebaikan sampai kepada orang lain. Ini namanya nasihat. Itu yang telah kita sebutkan tadi, jangan mau baik sendiri. Atau kita katakan jangan mau masuk surga sendiri. Ya. Dan kita dikatakan oleh para ulama, umat Muhammad ini diberikan kekhususan bukan seperti umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu, para nabi dan rasul saja yang berdakwah. Mereka menerima dakwah rasul, utusan Allah, dan mereka tidak menyampaikannya. Maka dikatakan ummah ya al-ijabah. Adapun umat Muhammad SAW, kita sampai akhir zaman, sampai hari akhir, sampai hari kiamat. Maka kita juga dikatakan ummatul ijabah, juga ummah dakwah. Ya, kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Nabi Muhammad SAW itu terbaik daripada umat-umat yang terdahulu, karena satu
pekerjaan yang mulia, yang sebenarnya pekerjaan ini adalah pekerjaan para nabi dan rasul, yaitu mendakwahi agama Islam ini, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, menginginkan kebaikan untuk orang lain sampai kepada orang lain. Dalam urusan dunia saja kita akan berpahala apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita ingin ya misalnya makanan itu sampai kepada orang lain, apalagi orang yang tidak makan, orang fakir miskin. Hingga kita ingin ada orang yang mendapatkan yang kita juga punya. Ini dalam urusan dunia, apalagi urusan agama. Maka kebaikan itu akan semakin besar pahalanya apabila sampai kepada mereka. Itu dikatakan an-nushu huwa iradatul khairi lil ghairi. Wa an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik. Ini selalu kita dengar hadisnya. Ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan penjelasan kepada kita ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kamu menyukai ya untuk mereka selain dari kamu apa yang kamu sukai untuk dirimu. Ya, sampai Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dikatakan oleh Nabi SAW untuk kita menjadi orang yang beriman dan sempurna iman kita. Dan terus bertambah iman kita. Dan menjadi orang yang terbaik imannya. Dikatakan oleh Nabi SAW belum sempurna iman seseorang sampai dia mencintai. Dia ingin memberikan kebaikan itu kepada orang lain sebagaimana kebaikan itu dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kama anna Allah azza wa jalla akramaka bihadzi minal ilmi wa nasibi minhu. Tambah lagi kamu sebenarnya bersyukurlah kepada Allah wahai para penuntut ilmu. Atau wahai para asatidzah atau orang yang mendalami ilmu agama. Sebenarnya kamu sedang dimuliakan oleh Allah. Kamu mendapatkan bahagian ya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga mengingatkan kita dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris ilmunya para nabi. Dan nabi setelah mereka meninggal lam yuwarrithu dinar wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan duit, tidak mewariskan harta ketika mereka meninggal. Sebagaimana orang-orang yang lain meninggal dunia mewariskan harta. Tidak, para nabi dan rasul warasul ilma. Mereka mewariskan ada yang lebih berharga dari semua apa yang ada di dunia itu, ilmu agama. Ilmu yang mengantarkan mereka bahagia di dunia dan di akhirat, ilmu yang akan membawa mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mereka akan mendapatkan pahala ya dan kemuliaan ya dan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, kemudian dia menyampaikannya juga, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak, keuntungan yang besar. Bersyukurlah Anda kepada Allah karena telah dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, maka tentunya Anda juga memberikan kebaikan kepada orang lain dengan ilmu yang Anda miliki. Fa'ausil hadzal khaira. Ya, maka sampaikanlah kebaikan ini, yaitu ilmu agama alladzi akramakallah, yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanmu dengan ilmu ini. Ya, sampaikanlah bihi ilal akharin, sampaikanlah ilmu itu kepada orang lain, yantafi'u bihi kaman tafa'ta, agar mereka semua manusia mengambil manfaat sebagaimana kamu telah mengambil manfaat. Kamu telah mendapatkan manfaatnya. Waliyufidu minhu kamastafatta, dan supaya manusia mendapatkan faedah sebagaimana kamu mendapatkan faedah. Fabdhulhu wa nusha fabdhulhu litullabi. Fabdhulhu ay qaddimhu lil akharin bil qalbin syafiq wa wajhin taliq wa muamalatin hasanah. Ini ada masuk adab yang lain bagi orang yang ingin menasihati orang lain, ya, dan ini salah satu bentuk keimanan kita. Kita mencintai kebaikan ini sampai kepada orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu kepada kita. Ilmu agama yang terbaik dari seluruh apa yang ada di dunia ini. Maka fabdhulhu, berikanlah
Berikanlah itu kepada orang lain. Dan di sini kata Syekh Abdul Razak ada adab yang lain yang perlu kita perhatikan di dalam menyampaikan. Berarti ini termasuk fikih dakwah. Adab di dalam menyampaikan biqalbin syafiq, dengan hatimu yang penyayang. Ya, sebagaimana Nabi SAW, beliau itu berdakwah hatinya tulus, ikhlas karena Allah, dan beliau sayang kepada umatnya. Bahkan beliau mengorbankan ya waktunya, tenaganya, hartanya agar manusia ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir surat Al-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung. Telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari diri kalian. Dan dia merasa tidak senang, merasa susah apa yang menyusahkan kalian. Inilah Nabi SAW. Dan dia sangat antusias dan semangat agar kebaikan itu sampai kepada kalian. Inilah Muhammad SAW. Bil mu'minina raufur rahim. Apalagi kepada orang yang beriman. Beliau itu memiliki sifat yang sangat mulia. Seharusnya seorang yang mengajak manusia kepada Allah begitu juga, biqalbin syafiq. Kemudian wa wajhin taliq, dengan wajah yang berseri, dengan senyuman. Jangan mendakwahi orang marah-marah, muka cemburut, ya, suara tinggi, ya, ini enggak benar. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam dakwahnya. Karena akhlak itu perlu, wahai kaum muslimin. Akhlak di dalam menuntut ilmu, akhlak juga di dalam menyampaikan ilmu atau dakwah. Begitu banyak orang mendapatkan hidayah dari dakwah Nabi SAW karena akhlak beliau, karena senyumannya, karena wajahnya yang berseri apabila mengajak orang kepada kebaikan, kebenaran. Kemudian wa muamalatin hasanah, dengan bermuamalah dengan muamalah yang baik. Muamalah baik ini banyak dalam faktor yang semua berkaitan dengan akhlak. Termasuk muamalah baik ini jangan menipu. Udah kita berdakwah, mohon maaf, sudah kita dai, dan kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, tetapi kita menipu orang yang kita dakwahi. Ya, memanfaatkan orang yang kita dakwahi karena ingin mendapatkan dunianya. Ini tidak benar. Ya, muamalah hasanah. Dengan akhlak yang baik, dengan muamalah yang baik, dengan muamalah yang jujur. Ya, dan kita mengetahui dalam Al-Quran juga disebutkan berdakwah itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, maka hendaklah engkau mengajak manusia kepada Allah dengan mau'izah hasanah. Ini termasuk adalah maknanya muamalah hasanah. Nasihat-nasihat yang baik dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik, dengan akhlak yang mulia. Apabila kamu berdebat, ya, maka debatlah mereka atau diskusilah mereka dengan juga cara yang baik, bukan dengan marah-marah, dengan bentak-bentak atau dengan mengajak berkelahi. Ini enggak benar. Maka ini perlu dipahami oleh para penuntut ilmu. Fabdhulhu muhtasiban. Apa makna muhtasiban? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ai al-ajra was-sawaba min Allah taala fi badlil ilmi litullabi. Itu hendaklah dia ini termasuk memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah. Jangan ada riya, ada sum'ah. Jangan berkeinginan kita ingin menyaingi guru kita supaya kita lebih alim sehingga kita kalau berdakwah lebih banyak pengikutnya. Ini enggak benar, enggak ikhlas. Jangan kita menuntut ilmu semakin dalam ilmu kita membodohi orang-orang yang bodoh, bukan dibodoh-bodohi tetapi dibimbing. Karena ini ada ancamannya di dalam hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan ini, dia tidak akan dapat membau wanginya surga di akhirat. Padahal dia Masya Allah menuntut ilmu, tapi niatnya salah. Ya, begitu juga niatnya. Yang lain yang perlu dia masukkan di dalam niat yang baik, niat as-sana, yaitu dia ingin mendapatkan pahala yang besar
dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang menuntut ilmu sedang dalam perjalanan menuntut ilmu atau yang menyampaikan ilmu. Hendaklah dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ayil ajr wa thawab minallah, di dalam menyampaikan ilmu tersebut kepada murid-muridnya, kepada al-mad'u. La tarju minhum syai'an, jangan mengharapkan satu pun dari mereka. Jangan mengharapkan tergantung dunia kita kepada mereka. Lagi tidak pantas seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama menjilat, ya, sengaja dekat-dekat, mungkin mohon maaf pada para penguasa ataupun orang-orang kaya, karena ingin mendapatkan kekayaan mereka, mendapatkan bahagian dari dunia mereka. Ini tidak benar niatnya. Mintalah kepada Allah. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, di beberapa ayat disebutkan bahwa para kaum-kaum yang terdahulu atau umat-umat yang terdahulu, sampai juga kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdakwah, maka orang-orang kafir mengira bahwa Nabi SAW itu ingin menjadi penguasa. Tidak, Nabi SAW itu menyampaikan risalah Allah agar kalian bertauhid, agar kalian meninggalkan seluruh kesyirikan, karena syirik itu apalagi besar, mati kalian dalam kesyirikan, masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Rasulullah SAW menyampaikan karena Allah, tidak ingin menjadi penguasa, pemimpin. Rasulullah SAW tidak ingin mengambil harta orang-orang kafir Quraisy, begitu juga para nabi yang rasul yang lain. Maka dikatakan la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Baca dalam surah Al-Insan. Para nabi dan rasul mereka mengatakan kami tidak menginginkan balasan apapun bentuknya. Kami ingin menyampaikan agama. Begitu juga tidak perlu juga tanda terima kasih, elu-elu, dipuji-puji. Tetapi di zaman sekarang banyak dai yang memang sengaja mencari harta, memperkaya diri. Kemudian juga ingin dielu-elu, ingin dipuji-puji. Kalau tidak dipuji marah. Bahkan terus mencari pujian, dan ini kan perbuatan yang buruk, akhlak yang tidak baik. Maka carilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, muhtasiban ayil ajra wa thawaba min Allah bi badlil ilmi litullabi la tarju minhum syai'a wa inna ma tarju min Allah. Yang benar adalah kamu mengharapkan apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang sangat besar, banyak, berupa surga Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang abadi. Wa tahtasibu dzalika thawaban wa ajran 'inda Allah. Sampaikanlah ilmu tersebut dan kamu mengharapkan pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taj'alu dzalika min jumlati qurbatika, dan jadikanlah itu adalah merupakan bahagian dari sekian besar cara kamu mendekatkan diri kepada Allah. Ini pahalanya besar. Menyampaikan nasihat, berdakwah ilallah, amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, istiqomah dalam menyampaikannya, bukan berubah-ubah, ikut arus, ya, akhirnya mengikuti keburukan, mengikuti orang banyak, bukan kebenarannya disampaikan. Dan inilah kesalahan kita dapatkan sebagian orang yang mungkin sudah strata pendidikannya tinggi, bahkan menguasai ilmu agama, tapi dia tidak ingin dikucilkan. Apalagi tidak ingin dia nggak dapat jatah dunia, maka dia ngikut selera masyarakat. Maka dia tidak menyampaikan kebenaran, dan inilah yang parah dari seorang yang dikatakan pekerjaannya benar dan dia mulia menyampaikan agama, tapi dia tidak menyampaikan kebenaran. Maka jadikanlah agar Anda berbahagia dalam pekerjaan Anda ini, Anda senang, ya. Jadikan itu adalah merupakan bahagian yang besar dari cara Anda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atika juga, jadikan ini adalah merupakan salah satu wasilah dalam rangka Anda mentaati Allah Subhanahu wa taala, allati tataqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah cara kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di bait syair yang berikutnya, di baris yang kedua, maksudnya di potongan yang kedua, tadi potongan pertama dari bait syair 64, wa nushab abdulhu litullabi muhtasiban, kemudian fi sirri wal jahri wal ustadzu fahtarimi, kemudian kamu melakukannya tersebut fi sirri, dalam keadaan kamu tidak dilihat oleh orang, wal jahri, atau ketika kamu bersama orang banyak, wal ustadza fahtarimi, dan ustad gurumu juga hendaklah kamu muliakan. Ini adab yang berikutnya.
Adab yang berikutnya disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam sarahnya, beliau mengatakan fi sirri ay ubdhul lahum nusha sirran bainaka wa baina ahadi tullab. Apalagi nasihat secara khusus. Apalagi kita mengetahui mungkin ada ini secara khusus adalah untuk para guru atau para dai atau para penasehat ya, menyampaikan nasihat. Maka di sini dikatakan fi sirri, maka sampaikanlah nasihat itu untuk mereka, untuk muridmu atau untuk manusia dalam cara sendiri, maksudnya antara kamu dan antara dia saja. Apalagi kita mengetahui ada mereka itu melakukan kesalahan, jangan dinasihati di depan orang banyak. Dan ini bukan nasihat namanya, ini namanya membeberkan aib, memburukkan, menjatuhkan harkat martabat mereka di depan orang lain. Ini namanya mencemarkan nama baik, dan ini salah, dosa besar di dalam Islam, tidak boleh. Ya, yang benar adalah kamu berdua dengan dia dan nasihati dia, tidak ada orang yang lain yang tahu. Apalagi kita kadang ada yang sebagian orang mengatakan itu Ustadz, ada murid yang belajar ya, dia melakukan kesalahan, ini ustadznya marah-marah di depan murid yang lain, dan ini tidak benar, ini salah. Ya, mungkin ditegur dengan cara baik, diperbaiki, bukan dimaki-maki, bukan ditekan. Ya, dan ini memberikan pengaruh kepada jiwa siswa tersebut yang kita ajarkan atau daripada orang tersebut, sehingga bukannya dia menerima kebaikan, menerima nasihat, bahkan dia akan menolak, karena tidak ada, ini kan fitrah manusia, tidak ada manusia yang mau dinasihati apalagi dia salah di depan orang banyak, apalagi dengan kata-kata yang kasar, dengan cara yang tidak baik. Maka ini tidak benar di dalam menasihati. Maka dikatakan fi sirrin wala siyama 'inda iradati nushi wa tanbihi 'ala ba'dil akhta'. Dan ini yang kita sebutkan tadi sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, apalagi ketika kita ingin menyampaikan kebaikan tersebut, nasihat tersebut, dan memberikan peringatan kepada sebagian orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan penyimpangan. Panggil mereka, ajak ngomong berdua, jangan di depan orang banyak. Ya. Tanbih ala ba'dil akhta' wal mukhalafat. Fa inna an-nasihata idza usidat sirran kanat ablagha fit ta'thir wal fa'idah. Nah, ini juga kita sebutkan tadi, nasihat apabila disampaikan, apalagi tadi bentuk kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, kita panggil dia, orang nggak tahu yang lain, kita nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara kita berdua dengan dia. Maka nasihat yang seperti ini sembunyi lebih memberikan pengaruh yang besar kepada orang yang dinasihat tersebut. Cepat dia menerima, ya, dan mendapatkan faedah yang banyak. Dzakar al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, Imam Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, anna salafa, beliau mengatakan anna salafa kanu yakrahuna al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar idza kana ala wajhi at-tashhir bil mukhti ala ru'usil mala'. Ini nasihat dari para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Disebutkan bahwa beliau mengatakan adalah para ulama salaf terdahulu, mereka membenci, mereka tidak menyukai kalau ada orang yang berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar tetapi di depan orang banyak dia menasihati orang yang salah tersebut. Sehingga semakin dikenal, oh fulan itu salah, itu fulan itu buruk, itu akhlaknya, fulan itu banyak kesalahannya, nggak benar itu agamanya. Tapi masalahnya dia kan bisa berubah jadi yang baik, bahkan bisa lebih baik daripada kita. Tapi masalahnya kan tashhir itu menjadi syuhra, maksudnya tersebar keburukan itu karena kita menyampaikannya terang-terangan di depan orang banyak. Dan ini juga dinasihati oleh para ulama, ya, apalagi di zaman sekarang yang ada media sosial. Ini juga termasuk ketika kita misalnya menulis di media sosial, bahkan kita sebutkan namanya, kita sampaikan aibnya, dan semua orang baca, semua orang tahu. Dan ini bentuk tashhir alal mukhti, dan ini dosa. Dan ini bukanlah dakwah yang benar. Apalagi selalu disampaikan oleh para ulama, kita sesama kita orang, atau kita katakan kita sesama rakyat saja, orang biasa, enggak boleh melakukan nasihat apabila dia melakukan kesalahan di depan orang banyak, atau
di media sosial sehingga diketahui oleh orang banyak. Apalagi para penguasa, apalagi pemimpin. Maka tidak boleh kita membeberkan aib pemimpin di tulisan-tulisan kita dibaca oleh orang banyak. Karena ini akan merupakan isarul fitnah. Ini akan menambah fitnah yang setiap orang tidak akan mau lagi taat kepada pemimpin. Kalau pemimpin tidak ditaati, kacaulah negara. Kalau memang mereka salah, ya seperti tadi nasihat dengan cara sirran. Bukan dengan terang-terangan, dengan tulisan, disampaikan media sosial, disampaikan di khutbah Jumat, disampaikan di kajian. Ya, atau orang itu ada di depan kita, lalu banyak orang yang di sekitar kita, langsung kita maki-maki, dia salah. Ini enggak benar. Tsumma kemudian Imam Ibn Rajab juga menunjukkan dalam nasihatnya, wa yuhibbuna ayyakuna sirran fima bainal amiri bainal amiri wal ma'mur. Dan mereka para ulama salaf terdahulu menyukai kalau seandainya seorang itu menasihati, beramar ma'ruf nahi mungkar, antara dia yang menasihati dengan yang dinasihati berdua saja. Sirran, tidak diketahui oleh orang banyak. Tidak diketahui oleh orang. Fa inna hadza min alamatin nushi. Dan inilah kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ini termasuk ciri-ciri benar dalam menasihati. Inilah yang dikatakan nasihat. Jadi kita perlu juga fikih dalam dakwah, fikih dalam nasihat. Jangan hanya sekedar semangat, saya lihat kemungkaran langsung babat sana babat sini, habiskan sana habiskan sini. Ya apalagi ini cara-cara yang enggak benar, anarkis. Ada ingin menasihati tempat diskotik atau segala macam, lalu masuk ke dalam obrak-abrik, ini nggak benar. Ya, ada misalnya dulu ada orang dikatakan berzina, dia yang menegakkan hukum lalu dirajam, nggak benar. Ini hak penguasa, bukan Anda, bukan kelompok-kelompok kaum muslimin, bukan ormas-ormas Islam. Ini tugasnya para penguasa. Maka kita perlu fikih dalam dakwah agar kita tidak salah. Ya, padahal Masya Allah pekerjaannya mulia, dakwah ilallah, pekerjaan para nabi dan rasul, ternyata dapat dosa. Kenapa? Salah dalam prakteknya. Kemudian beliau menasihati, fa inna nasiha laysa lahu gharadun fi isya'ati uyubi man yansahu lahu. Maka tidaklah dikatakan orang itu benar, atau tidaklah dikatakan orang itu penasihat atau menasihati apabila tujuannya sengaja untuk menyebarkan aib orang yang dinasihati. Seperti tadi yang telah kita sebutkan. Apalagi tujuannya nggak benar, dalam hatinya sudah menghabiskan orang ini. Ya, agar orang ini jatuh, betul-betul jatuh, subhanallah. Bisa jadi dia kalau dinasihati dengan cara yang baik, dengan berdua, dia akan kembali kepada Allah, dia bertaubat, bahkan dia bisa menjadi orang yang sangat baik. Tapi karena salah kita, tujuannya sudah tidak benar, ya, walaupun memang orang itu tidak benar, banyak kesalahannya, maka tentunya lebih tepat tidak menyebarkan aibnya. Makanya kita mengetahui salah satu bentuk dosa yang besar adalah ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebutkan saudaramu, dia nggak ada. Ya, kita sebutkan di hadapan orang lain yang kalau dia dengar dia benci. Ini namanya ghibah. Ghibah itu dosa besar. Apalagi namimah yang dosanya lebih besar, tujuannya untuk mengadu domba, untuk memecah belah, untuk supaya orang tidak bersatu. Ini bahaya lagi. Ya, semuanya tujuannya katanya nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, ya katanya dakwah ilallah. Subhanallah, tapi tergelincir. Tidak benar di dalam menasihati, bahkan menjadi dosa. Kemudian beliau melanjutkan, wa innama gharaduhu izalatul mafsadati allati waqa'a fiha. Yang benar adalah tujuannya orang yang menasihati tersebut adalah menghilangkan kerusakan yang terjadi dari keburukan yang dia lakukan tersebut, baik untuk pribadi dia atau keburukannya ya sampai kepada orang lain. Maka kita menasihatinya agar berhenti keburukan tersebut. Bukan semakin parah dia, semakin keras. Ya, wa amal isya'atu, adapun orang yang mendakwahi tujuannya untuk menyebarkan ke sana kemari dan supaya idharul uyub, menampakkan aib orang tersebut. Ini adalah mimma haramahullahu wa rasuluh, bahkan ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 19 dan 20, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu bil ladzina amanu. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyukai menyebarkan keburukan aib pada diri seseorang tersebut, dan itu pada orang-orang yang beriman,
maka inilah perbuatan dosa besar. Makanya dikatakan orang yang menuduh seorang itu berbuat zina, qadzful muhsanat, ini minal kabair as-sab'ul mubiqat. Dikatakan dalam hadis yang sahih, 7 perkara yang membinasakan. Ini 7 yang paling besar dosanya kata para ulama. Termasuk menuduh orang yang berbuat zina. Seperti tadi, menuduh orang melakukan ini. Walaupun dia benar, tapi tidak boleh disebarkan aibnya. Ingat dosa ghibah tadi, dzikruka akhaka bima yakrah. Adapun hadis di dalam masalah ini, wal ahaditsu fi fadlis syirk katsiratun jiddan. Adapun hadis yang berkaitan dengan masalah seorang itu berdakwah secara sembunyi, ya, hanya dia saja dengan yang dinasihatinya, banyak sekali dalilnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan tadi fisiri, kemudian wal jahri, juga dalam keadaan terang-terangan. Tadi kan sembunyi, sekarang terang-terangan. Apa yang maksud dengan menyampaikan nasihat atau agama ini secara terang-terangan? Kata Syekh Abdul Razak, ail jahr fi durus al-ammah. Dan contohnya adalah menyampaikan secara terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi, yaitu menyampaikan ajaran Islam ini, pelajaran-pelajaran umum, maksudnya pelajaran yang mesti diketahui oleh semua orang. Ya, apa contohnya? Ya, dalam khutbah. Ini namanya kan terang-terangan dalam khutbah. Wal muhadarat, dalam kajian-kajian, majelis ilmu, ta'lim, wal kalimat allati tasmul jami', yang ada kata-kata nasihat yang memberikan faedah kepada semua orang. Wan naf'al 'am, begitu juga manfaatnya umum fil majalis, di dalam majlis yang semua orang bisa hadir di majlis tersebut. Wa ifadatin nas, dan orang semua bisa mengambil faedah. Maka di sini tentunya harus terang-terangan, tidak bisa sembunyi-sembunyi. Ya, fatakunu daiman harisan ala badlil khair. Maka inilah yang kita sampaikan, insyaallah dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan dakwah dikatakan tanzimus sirri. Ada kan sebagian kelompok yang dikenal mereka itu kalau dakwah itu sembunyi-sembunyi. Di kamar-kamar disembunyi-sembunyikan, tidak mau disampaikan, jangan ketahuan, nanti dengar orang. Ini dakwah apa namanya? Ini dakwah kebatilan. Dan itu yang diingatkan oleh para ulama. Kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu dan dia sembunyi-sembunyikan, itu orang yang katakan oleh para ulama, fa'alam annahum ala ta'sisin dalalah. Ala ta'sisin dalalah. Ketahuilah orang yang seperti ini, dai yang seperti ini, dia berada di dalam pondasi kesesatan. Karena orang yang kalau dia benar dalam berdakwah dan benar apa yang disampaikan, dia tidak perlu takut. Dia harus terang-terangan, harus menyampaikannya, bukan sembunyi-sembunyi. Kan tanzim sirri itu misalnya istilahnya kelompok-kelompok yang selalu tidak ingin menampakkan apa yang ada pada mereka, ini sudah batil. Dakwah sunnah itu, dakwah yang benar itu menyampaikan bahkan secara terang-terangan. Ini dikatakan al-jahri. Bahkan tidak boleh disembunyikan. Tauhid, jangan disembunyikan. Bahayanya syirik, bahkan dengan contoh-contohnya, tidak boleh disembunyikan. Perkara sunnah harus disampaikan. Ya, lawannya bid'ah harus juga dijelaskan. Ini secara terang-terangan. Dosa-dosa besar yang banyak tersebar di tengah masyarakat harus terang-terangan disampaikan agar manusia mengetahuinya. Bukan malah diam-diam saja. Namanya dakwah jahriyah. Ya. Fatakunu daiman harisan ala badlil khair. Maka hendaklah kamu menjadi orang yang selalu semangat, antusias dalam memberikan kebaikan. Bijami'il wasail, dari seluruh sisi yang bisa kita jadikan ini wasilah untuk berdakwah di jalan Allah. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala melanjutkan, wa fi asrina istajaddat ba'dul wasail yumkinu istifadatu minha bi bathil ilmi wa nashrihi kal internet wal jawalat. Dan beliau mengatakan apalagi di zaman kita sekarang, alhamdulillah majunya teknologi dan ini bisa kita ambil manfaat yang besar, ya, menjadi wasilah dakwah, bahkan semakin tersebar luas dan cepat di mana-mana, dan semua orang bisa mengambil faedah dalam ilmu tersebut, seperti adanya internet, adanya HP, adanya media sosial, adanya parabola dan yang lainnya, dengan syarat di situ adalah konten-konten dan televisi dakwah. Dan ini kan bermanfaat. Ada orang sebagian, mohon maaf, ada sebagian orang yang mengatakan dia bermanhaj salaf. Dia berpegang teguh kepada manhaj salaf, lalu dia mengatakan apa itu? Enggak benar itu. Apa itu? Ada televisi dakwah, ada radio dakwah. Ya, enggak benar itu, bid'ah. Masya Allah. Ini Anda salah, ini wasilah.
Ini bukan tujuan. Maka para ulama mengatakan bedakan al-ghayah dengan wasilah. Anda salah. Bahkan Masya Allah kita mendapatkan begitu banyaknya orang mendapatkan hidayah karena wasilah ini. Seperti sekarang ada Asil TV dan yang lainnya. Ada radio-radio dakwah. Di pelosok-pelosok orang sudah banyak cerita dari para asatidzah dan orang-orang yang bertemu dengan kita. Dulu katanya kami nggak kenal sunnah Ustaz, tidak kenal tauhid, tidak kenal manhaj salaf. Tapi dengan adanya televisi ini masuk ke kampung-kampung. Juga radio masuk ke pelosok-pelosok. Kami ngerti, kami dapat hidayah. Ini kan luar biasa. Daripada Anda juga nggak sampai ke sana. Ngakunya dakwah tapi nggak nyampe kemana-mana. Ya, inilah yang kita perlu harus kita sebenarnya bersyukur kepada Allah dengan adanya teknologi ini untuk menyampaikan kebenaran. Karena waktu kita yang terbatas, masih ada penjelasan, mudah-mudahan Allah berikan kita waktu yang lain untuk kita bisa melanjutkan bahasan dari bait syair yang ke-64 ini. Ya, masih ada sedikit penjelasan yang mungkin agak panjang daripada Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan syarah dari bait syair yang ke-64 ini pada waktu yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya mohon maaf sebelumnya kita sempat tidak menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari pemirsa Sil TV pada Rabu yang lalu. Ya, ini ada tanggalnya di sini 19 Februari. Ya. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apa hukumnya kita membaca Al-Quran dengan posisi meletakkan Al-Quran di lantai ketika kita duduk seperti saat duduk mendengarkan khutbah Jumat, duduk antara dua sujud, apakah dibolehkan? Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan kepada pemirsa Sil TV yang telah bertanya. Ini termasuk adab yang dibahas oleh para ulama dan ini yang pernah kita sampaikan. Kita menuntut ilmu wajib memiliki adab dan akhlak, termasuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita pegang berbentuk mushaf, maka hendaklah kita meletakkan pada posisi yang tinggi. Jangan berada di posisi yang rendah, apalagi sejajar dengan kaki kita. Sebagian para ulama mengatakan kalau Anda misalnya memiliki saku di celana, jangan, mohon maaf, posisi Anda memasukkan Al-Quran itu di posisi celana yang dekat kepada kemaluan Anda. Dan ini tidak ada adab. Ini Al-Quran kalamullah, perkataan yang terbaik. Buku, kalau kita katakan kitab yang terbaik di permukaan bumi ini adalah Al-Quran. Sebagaimana kitab yang lain, Masya Allah kita mengagungkannya, kita menyampulnya, kita menjaganya, kita memberikan perhatian kepadanya. Ini Al-Quran seharusnya lebih. Dan ini adab. Maka dari pertanyaan ini, Anda tidak boleh memposisikan Al-Quran ya diletak di lantai. Maka kalau misalnya kita belajar halaqah tahsin ataupun tahfiz, ada mejanya. Kita duduk dan ada mejanya. Dan itulah adab dalam menuntut ilmu, apalagi mempelajari Al-Quran. Ini pertanyaan yang masuk pada sore hari ini, kita bacakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Sumatera Barat, maaf di luar tema tempat saya kalau sudah masuk waktu azan. Setiap masjid mengumandangkan azan sehingga tidak ada yang betul-betul jelas terdengar karena sering serentak. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, cara menjawabnya yang Anda dengar saja yang paling dekat. Jawab saja, ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, fakulu misla ma yaqulul muadzin. Katakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Mulai dari Allahu Akbar, seperti Allahu Akbar juga tidak ada berubah. Asyhadu an la ilaha illallah juga sama. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga sama. Nanti hayyal 'alas shalah baru la haula wala quwwata illa billah, hayyal 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allahu Akbar sama. Kemudian la ilaha illallah juga sama. Dan begitulah kita menjawab panggilan azan ketika seorang muadzin mengumandangkan azan. Ya, jawab saja mana yang rasanya lebih dekat dan yang bisa kita dengar. Kemudian ada pertanyaan kedua dari orang yang sama. Kemudian masalah salat tarawih untuk perempuan, bagusnya tetap di rumah atau di masjid? Ustaz, tolong nasihatnya. Kita juga pernah menyampaikan dulu ada beberapa pertanyaan mungkin pada tahun yang lalu. Ya, dalam masalah salat wanita, tentunya kita memahami dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita dari hadis Nabi SAW, salat yang wajib saja lebih utama wanita salat di rumah, apalagi salat sunat. Jadi kita ngambil keumuman dulu, dalil umum.
Kemudian kalau ada satu dan lain hal alasan, kemungkinan di rumah entah diganggu anak, nggak konsentrasi, nggak mungkin terganggu dengan ini dan itu, maka mungkin dari sisi ini seorang wanita pertama sekali kita katakan dibolehkan untuk sholat tarawih di masjid. Apalagi kita mengetahui adab-adabnya. Dan kita juga mengetahui bagaimana sholat tarawih Nabi SAW, dan itu yang kita praktekkan. Bukan dikejar banyak rakaatnya, tetapi bacaannya pendek. Ya, kemudian baca Al-Fatihah satu napas, dan ini tidak benar, tidak ada tumaknina, dan ini tidak benar. Ya, maka dengan bacaan panjang, dengan bacaan imamnya yang hafalannya banyak, dan inilah yang lebih utama dalam sholat tarawih. Ya, kalau kita mendapatkan seperti itu bisa, yang tidak masalah, silakan, kita tidak melarang. Tapi kalau dikatakan mana yang terbaik, lihat posisi Anda sendiri wahai wanita muslimah. Ya, begitu juga keberadaan Anda harus menjaga adab keluar dari rumah, berpakaian yang syar'i, tidak memakai minyak wangi, tidak bersolek, tidak juga berjalan lenggang-lenggok segala macam. Nah, ini perlu diperhatikan adab-adabnya. Ya, jangan berdesak-desakan, apalagi mungkin didapati satu masjid itu banyak orang yang sholat karena masya Allah mungkin imamnya bagus, juga hati-hati, jangan berdesak-desakan, jangan nyenggol-nyenggol, ya, jangan juga masuk di saf laki-laki. Dan ini yang menjadi problem ketika banyak pertanyaan di Masjidil Haram, apalagi kan di bulan Ramadan. Ya, berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Bagi wanita muslimah yang melaksanakan umroh dan pergi ke Masjidil Haram, ya, beda dengan Masjid Nabawi kan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau terlalu banyak kita mendapatkan juga di halaman Masjid Nabawi, bahkan bisa berdesak-desakan juga di sebelah kita, tiba-tiba ada perempuan. Nah, ini yang kita harus hindari. Atau perempuan tersebut masuk aja dia ke saf laki-laki, ini sebenarnya wajib untuk dihindari. Jangan ikhtilat. Dalam sholat pun kita harus jaga. Dan kita tahu kan posisi laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tapi memang ada sifatnya darurat, tapi tetap harus diusahakan. Ya, nasihat bagi para wanita muslimah, apalagi pergi ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, apalagi terkhusus di bulan Ramadan, maka perhatikan adab ini agar jangan bertambah dosa kita, atau orang berdosa karena kita berada di sebelahnya, ya, terfitnah dengan fitnah wanita. Ya, maka ini harus dijaga, dan mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semua dari fitnah zahiruha wa batinuha, wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan pertemuan kepada kita pada bahasan selanjutnya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang. Ya Allah, mabaliklah Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan ini yang sudah dekat waktunya, berikanlah kami umur yang panjang, akan bertemu dengan Ramadan berikutnya, ya, dengan iman dan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala yang besar darimu wahai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Asil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Pentingnya mengikuti sunnah besar sekali, dan itu manhaj, dan itu yang diikuti para sahabat. Karena itu selalu Allah Subhanahu wa taala mengiringi rasulnya dengan para